Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najlanita Rahma, Sarjana Farmasi Apoteker, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 1 tahun 2022 dengan nomor presensi 27. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kegiatan aktualisasi saya yang berjudul Penyusunan Panduan Bionewsdate atau BUD dan InUseTime atau IUT di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati. Isu yang saya angkat pada aktualisasi ini adalah belum adanya panduan terkait pelabelan BUD dan IUT untuk sediaan farmasi yang diberikan kepada pasien. Selanjutnya, untuk gagasan pemecahan isu yang saya ajukan yaitu penyusunan panduan BUD dan IUT yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober hingga 26 November 2022. Bionewsdate sendiri merupakan rentang waktu sediaan farmasi masih bisa digunakan setelah mengalami proses peracikan. Sementara InUseTime adalah rentang waktu sediaan farmasi masih bisa digunakan setelah kemasannya dibuka namun tanpa mengalami proses peracikan. Sepanjang masa aktualisasi ini, saya telah melakukan 6 kegiatan seperti yang telah tertera pada layar. Kegiatan yang pertama yaitu penyusunan daftar BUD dan IUT yang telah dilaksanakan dari tanggal 17 hingga 22 Oktober dengan capaian 100%. Output yang diperoleh yaitu tersusunnya daftar BUD dan IUT. Pada kegiatan ini saya melakukan 2 tahapan. Yang pertama adalah mencari referensi yang saya lakukan dengan diskusi dengan apoteker lain serta melalui penjelajahan di internet. Saya juga mencari referensi dalam bentuk buku teks mengenai BUD dan IUT. Tahapan kedua yaitu membuat daftar BUD dan IUT dalam bentuk tabel yang saya lakukan dengan merujuk pada data-data yang telah diperoleh dari referensi. Pada kegiatan I1 ini terdapat beberapa penerapan nilai dasar yang telah saya lakukan. Selain itu, terdapat pula hambatan beserta solusinya yang telah saya lalui. Kegiatan yang kedua yaitu penyusunan panduan yang telah dilaksanakan dari 24 hingga 29 Oktober 2022 dengan capaian 100%. Output kegiatan yaitu tersusunnya panduan BUD dan IUT. Pada kegiatan ini saya melakukan 2 tahapan. Yang pertama adalah menyusun rancangan panduan yang saya lakukan dengan mengacu pada tabel yang telah disusun serta pedoman tata naskah sesuai peraturan. Tahapan yang kedua yaitu melakukan konsultasi rancangan panduan dengan cara berdiskusi dengan apoteker sejawat dan kepala instalasi farmasi. Pada kegiatan 2 ini terdapat beberapa penerapan nilai dasar ASN berakhlak yang telah saya lakukan. Selain itu terdapat pula hambatan beserta solusinya yang telah saya lalui. Kegiatan yang ketiga yaitu pelaksanaan sosialisasi kepada tenaga kefarmasian yang dilaksanakan dari 31 Oktober hingga 5 November dengan capaian 100%. Output yang diperoleh yaitu terlaksananya sosialisasi panduan BUD dan IUT kepada tenaga kefarmasian. Pada kegiatan ini terdapat 2 tahapan. Yang pertama yaitu membuat materi sosialisasi yang saya lakukan dengan menyusun materi yang menarik dan informatif serta mudah dimengerti. Tahapan yang kedua yaitu memberikan sosialisasi kepada masing-masing unit pelayanan farmasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Penerapan nilai dasar ASN berakhlak telah saya lakukan pada kegiatan ini. Selain itu, saya juga menemukan hambatan dan telah melakukan solusi terhadap hambatan tersebut. Selanjutnya, kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan 4, yaitu pelaksanaan kegiatan pelabelan BUD dan IUT yang telah dilaksanakan dari tanggal 7 hingga 12 November dengan capaian 100%. Output yang diperoleh yaitu terlaksananya kegiatan pelabelan BUD dan IUT di salah satu unit pelayanan farmasi. Pada kegiatan ini saya melakukan 2 tahapan. Yang pertama yaitu menyiapkan stiker BUD dan IUT. Stiker BUD dan IUT ini disiapkan dalam jumlah yang cukup dan diletakkan di dekat meja kemas untuk memudahkan akses dan pemakaiannya. Selanjutnya tahapan yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan pelabelan BUD dan IUT di unit farmasi rawat inap. Pelabelan ini terutama dilakukan pada saat pemberian etiket obat. Informasi mengenai BUD dan atau IUT kemudian disampaikan kepada perawat saat penyerahan obat. Berikut adalah penerapan nilai dasar ASN berakhlak beserta hambatan dan solusinya yang telah saya lakukan.
Kegiatan yang kelima yaitu pemberian edukasi kepada tenaga kesehatan lain dan masyarakat umum yang dilaksanakan dari 14 hingga 17 November 2022 dengan capaian 100%. Output kegiatan yaitu terlaksananya edukasi BUD dan IUT kepada tenaga kesehatan lain dan masyarakat umum melalui media sosial. Pada tahapan kegiatan yang pertama, saya menyusun materi edukasi. Materi edukasi disusun dengan bahasa yang ringan dan mudah dimengerti karena sasaran peserta adalah tenaga kesehatan lain dan juga masyarakat umum. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu melakukan edukasi melalui media sosial. Edukasi disampaikan dengan metode video yang diunggah di platform YouTube. Saya juga telah menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Selain itu, saya juga menghadapi hambatan dan melakukan solusinya dalam kegiatan ini. Kegiatan yang terakhir atau yang keenam, yaitu pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan yang telah dilaksanakan dari 18 hingga 26 November dengan capaian 100%. Output kegiatan yaitu terlaksananya evaluasi dan tersusunnya laporan aktualisasi. Tahapan kegiatan pertama yaitu melakukan survei evaluasi kegiatan. Survei ini dilakukan dengan mengambil sejumlah sampel dari tenaga kefarmasian unit pelayanan farmasi rawat inap untuk melihat apakah panduan yang telah disusun mudah dipahami dan diaplikasikan. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu menyusun laporan aktualisasi. Saya mengacu pada tata naskah dan aturan yang telah dipaparkan dalam panduan. Penerapan nilai dasar ASN berakhlak tentunya tetap saya lakukan dalam kegiatan ini. Selain itu, saya juga tetap berinovasi melakukan solusi terhadap hambatan yang saya temui. Dengan adanya kegiatan aktualisasi ini, pelabelan BUD dan IUT dapat dilakukan secara lebih optimal karena telah terdapat panduan BUD dan IUT sebagai acuan dalam kegiatan pelabelan. Kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan ini yaitu 1. Penulis telah menyelesaikan kegiatan aktualisasi. Yang kedua, keenam rangkaian kegiatan terlaksana dengan capaian 100%. Yang ketiga, penerapan nilai dasar ASN berakhlak sangat diperlukan dalam menjalankan setiap tahapannya. Yang keempat, penyusunan panduan BUD dan IUT dapat memberikan manfaat sebagai acuan bagi penulis dan tenaga kefarmasian lain dalam memberikan layanan kepada pasien. Saya juga memberikan saran lebih lanjut terkait pelaksanaan kegiatan ini ke depannya agar lebih baik dan optimal. Selepas kegiatan Latsar, saya telah merencanakan aksi tindak lanjut untuk tetap menerapkan nilai dasar ASN berakhlak dalam melakukan praktik profesi kefarmasian. Selain itu, saya juga berusaha untuk terus memperbaiki kegiatan aktualisasi agar terlaksana secara lebih optimal dan berkesinambungan. Demikian paparan kegiatan aktualisasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.